Kopdes itu sebenarnya arahnya kemana sih? Saya juga bingung Pak, jujur. Di tengah hutan. Oh, gini. Itu pengawasannya bagaimana? Pak, maaf ya Pak, ini memang meresahkan pasti. Apa semua di tengah hutan? Kopdes udah jelas ini lebih parah daripada MBG. MBG segila-gilanya MBG, senyeleweng-nyeleweng MBG, itu masih ada petani yang barang dagangannya diabsorb pemerintah dan akhirnya demand pull inflation-nya membuat harga naik karena ada demand. Masih ada memberikan keuntungan lah. Yes. Begitu gua ngelihat ada berita 30 juta per hari untuk per orang, per bulan atau per hari itu untuk orang latihan militer-militer. Saya tahu lah itu untuk bela negara, itu untuk cinta negara. Ya kan? Tapi itu kan nggak perlu harus dilakukan juga Itu sebenarnya. poinnya. What's the reason behind that? Karena ini bukan gue yang ketawain. Ini tetangga kita sebelah, negara-negara tetangga akan ketawa mati ngeliat itu. Gawat ya, ketawa mati. Gue bingung banget nih. Disuruh emak beli gas di Kopdes yang katanya murah. Jauh banget lewatin kuburan. Nggak nyampe-nyampe. Dia naik manjat pohon. Wih, dia manjat pohon. Wih, jauh banget. Sampai manjat pohon, kasihan banget nih orang. Ada apa ya Pak? Ini, Mau Pak? kemana kamu? Mau kemana? Mau ke supermarket Pak? Kopdes kan maksudnya? Bukan Pak, supermarket. Oh, mau makar berarti kamu? Gak mencintai produk bangsa kamu berarti? Enggak Pak, kan saya cuma mau belanja Pak. Belanja tapi kamu sudah masuk teritorial wilayah Kopdes, Mbak. Nah, tapi kalau kamu nggak belanja di sini berarti kamu hitungannya sudah seperti imigran gelap Meksiko, Mbak. Seperti itu. Bukannya nggak mau sih Pak, tapi kan masih jauh. Oh, Pak, nggak dari jauh, sini, nggak Pak. jauh. Mbaknya tinggal lurus nih 12 km. Belok ke kanan 3 km, belok kiri 4 km, masuk lahan tebunya Pak Slamet. Nah, baru di situ masuk tuh. Masih terpencil Pak. Aduh, Hidden gem. Ini promo LPG dari kami. Dibilang makar, hidden gem. Ngasih promo LPG. Gawat. Kacau nih. Wah, masih seger-seger nih sayurnya nih. Kamu pembeli apa pemberontak? Saya mau beli, Pak. Mau beli apa kamu? Ini sayur, Pak. Ini sayur apa ini, Pak? Sayur mayor. Mayur itu, Pak. Ya, itu maksudnya. Ini kamu tinggal pilih sayurnya. Kebetulan ini ada sayur yang sudah siap makan dan ini belum siap makan. Lah, kenapa, Pak, bisa gitu? Soalnya masih istirahat di tempat. Oh, gitu ya, Pak. Yaudah deh, Pak. Saya beli yang ini. Baik, silakan. Hei. Lucu banget sih nih orang. Jadi Kopdes, Pak. Oh ya, sebagai apa, Mas? Sebagai kangkung lemes. Kangkung lemes. Waduh, point of view pegawai Kopdes berangkat kerja. Aduh, dia penuh perjuangan banget ini. Udah sampai ngerambat-rambat. Emang harus ya bawa ransel segede gitu ya? Wah, sampai ngelewatin sungai. Botop ini perjuangan namanya dalam hidup. Sampai capek tuh ngos-ngosan si abang. Waduh, oh semprotan ini mah endorse ya, endorse ini ada produknya. Minum. Kenapa juga minum harus sambil rebahan ya? Ini mana nih yang jual nih? Kamu pemberontak nggak pembeli? Mau beli saya, Mas. Oke, siap. Kami jual. Masnya mau nyari apa? Lagi nyari mie sih, Mas. Mie. Ya. Kalau untuk mie-nya di sebelah sini, Mas. Oh gitu. Kalau snack ada nggak, Mas? Snack. Karena kebetulan kita ada di tengah hutan, jadi kita sedianya cuma snack yang asli, Mas. Ular itu, Mas. Terus ini gimana, Mas? Kalau pembayarannya, Mas? Untuk pembayarannya kita lengkap di sini ada tunai, ada debit, sama ada yel-yel, Mas. Jadi kalau Masnya yel-yel sekali dapat mie 1, Mas. Oh ya? Iya, bener. Gimana Yel-yelnya tuh? adalah koperasi merah putih. Selamat menikmati. Makasih, Mas. Wah, kalau misalnya bisa bayar pakai yel-yel, gue mau banget tuh. 5 kali yel, 5 bungkus Indomie. Oh, gue 100 yel-yel deh, dapat 100. Wah, point of view emak beli galon di Kopdes. Katanya harganya lebih murah. Aduh si emak, kasihan banget, Mak. Udah lewat sungai,
lewat sawah tuh, kasihan bawa galon satu, naik gunung sendalnya jatuh lagi. Sendal jatuh, ngapain dong, minum dulu, capek dia, lagi capek. Aduh, galonnya jatuh. Perasaan tuh galonnya kosong deh. Waduh, ya ilah di keranda. Aduh, kenapa bisa gitu ya? Kayaknya lebay banget. Ini namanya kreativitas ya, nggak bisa lu tahan-tahan. Emang begini adanya. Lanjut. Point of view manajer Kopdes berangkat kerja. Waduh, kenapa manajer harus pakai tas ransel semua dari tadi ya? Tuh, dia ngelewatin mana tuh? Dari kanan ke kiri, kiri ke kanan. Ini lewat hutan-hutan banget loh. Sampai ngelirik-ngelirik tuh. Lewat sungai. Ceritanya lewat sungai nih, walaupun editan nih ya. Sampai editan, sama kayak tadi ya. Ini lebih lebay, manjat-manjat. Ngeliat-ngeliat lagi, nunduk-nunduk. Udah nyampe itu ceritanya. Nyampenya jauh di tengah hutan, buset, di atas bukit. Itu nggak salah, itu di atas bukit. Naiknya aja susah, gimana mau belanja? Sampai di sana napas habis bisa-bisa. Kalau nggak nyampe, innalillahi. Nah, ini apa lagi? Trekking tapi nggak bawa bekal. Gampang. Kalau trekking di tengah hutan nggak bawa bekal, tinggal ada Kopdes, tinggal nunjuk. Nyindirnya tajam banget nih. Tajam banget emang, lihat tuh. Bener-bener di antara bukit apa itu, gue juga gak tahu dia tuh. Lihat aja deh. Koperasi Desa Merah Putih di Lamongan viral karena kuburan. Nggak salah nih. Iya bener kuburan. Di kuburan. Nah, pas belanja kalau malam, kalau yang ngelayanin orang, kalau pas belanja mau beli berapa bakso, tuh ambil aja sendiri. Nah, lu takut gua. Yang aku bayangin isi dalam koperasi Desa Merah Putih. Ternyata begitu. Waduh, barang-barangnya social distancing. Pada musuhan, barang-barangnya musuhan semua kalau di Kopdes. Renggang-renggang gitu maksudnya musuhan. Begitu kali ya, saling pegang-pegang rahasia jadi musuhan. Itu cara kalau itu lah. Tahu lah Pak Prabowo. Cara itu. Siapa nak beli? Saya sakit. Itu cara kalau itu. Iya emang ya, pada jauh-jauh banget sih, pada kreatif banget ya, jauh-jauh ya bikinnya. Nah, ini harus manjat. Nih kalau mau beli harus manjat, serius. Manjatnya juga gue bingung. Ini manjat tapi pohon semua. Dikira kita Tarsan kali ya, gelayutan, gelandotan. Ih, kayak ada bambu-bambu gitu pagernya, bisa ketusuk dong kalau manjat. Terjun bebas ini kalau jatuh. Nggak main-main ini kalau misalnya jatuh. Gawat. Tuh lihat tinggi banget. Kalau rumah nih lantai 3 nih. Kos-kosan lantai 3 yang paling mahal. Paling murah justru lantai 3. Hai, dengarkan baik-baik. Sebentar lagi kalian akan diberi waktu 5 menit untuk ganti seragam latihan di kamar sana. Ngerti? Apabila terlambat, kalian akan menyesal seumur hidup. Mengerti? Mengerti. Semua sudah siaga? Siaga. Lantas. Siaga. Legend nih, gue no comment. Semua orang udah ngaku ini legend banget. Atas nama Mas Madan ya? Ya, benar. Ini bener titiknya di sini. Benar, Mas. Yang benar. Iya, udah, ayo buruan. Ini helmnya. Buru telat ini saya kerja. Masa di sini sih, Mas? Iya, udah, ayo ikut aja. Berangkat ya? Iya. Ini bener di sini sama Mas? Iya, benar belok kanan ini. Samen kerja? Iya, kerja, Mas. Kok di sini? Ya ada lah, udah. Samen kerjanya apa sih, Mas? Manajer, Mas. Enggak, samen begal ini, Mas. Samen Bukan. di bawah di tengah kuburan gini saya. Enggak, udah itu lurus aja. Enggak masuk akal ini samen Bentar lagi manajer nyampe kok di kok. tengah hutan gini samen ini. Nah, di sini, Mas. Ini beneran di sini, Mas, di tengah hutan Iya, gini, Mas. Di sini. Emang syarat kerjanya apa ini, Mas? Ya bisa ditempatin di mana aja Ya, pokoknya. tapi kan enggak di sini juga, Mas. Bega, gawat banget. Emang iya sih, kalau misalnya nganterin penumpang terus di tengah hutan, wah, apalagi kalau bukan begal. Masa pacaran cowok sama cowok, ya nggak mungkin juga. Perbedaan tersesat di hutan dulu versus sekarang. Oh dulu tuh, aduh,
Kalau nyasar, air habis, kebingungan, mau nyari di mana lagi. Tapi kalau sekarang gue tahu nih punchline-nya di mana nih habis ini. Kita lihat nih. Tuh kan, eng. Ada kopdes di tengah hutan. Udah ketebak punchline-nya di mana. Ada Belanja? pagi-pagi 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 Ini dia koperasi yang digadang-gadang nyaingin Indomaret dan Alfa. Ayo kita cek bareng-bareng. Koperasi ini lagi digencarin sama Pak Prabowo. Infonya bakalan ada 40.000 kopdes se-Indonesia. Sebagai perbandingan, cuman ada 20 ribuan Indomaret di seluruh Indonesia, guys. Kopdes ini nggak semodern Indo April, tapi cukup lengkap, guys, untuk barang pokok kayak beras, minyak, bahkan pupuk tanaman sampai kopi lokal juga ada di sini. Meskipun barangnya kayak social distancing ya. Sayangnya jam buka kopdes ini agak aneh, guys. Tiap daerah beda-beda, bahkan ada yang cuma buka 2 jam sehari. Ada juga yang tutup di weekend. Sudahlah. Jujur lokasinya menurut aku kurang strategis ya. Bahkan ada yang buka di tengah hutan. Ya sudahlah, kita doakan saja ya. Gimana pendapat kamu? Komen di bawah ya. Alfa, ayo kita cek bareng-bareng. Ya pokoknya kita doain aja ya. Niatnya bagus, yang penting yang bagus-bagus aja deh buat rakyat. Yang penting kita doain semuanya berjalan lancar, tidak ada korupsi, semua berjalan lancar, pasti bagus. Kita doain aja. Negara itu bekerja harus pakai otak ya. Ini koperasi tapi latihannya latihan militer, itu logikanya nggak ketemu. Di titik itu bagi saya negara sebenarnya menyalahi prinsip administrasi ya, bekerja sesuai dengan apa yang seharusnya. Ini kan melanggar nilai-nilai yang ada di ruang administrasi publik ya. Harus ada prinsip-prinsipnya, efektif, efisien. Masa orang ngurus koperasi disuruh latihan militer, jadi pasti ada yang menjadi korban. Ini kelalaian negara lah. Ya kita doain aja semoga logikanya cepat ketemu. Nggak bisa campur. Allahu Akbar. Neng sore Gunung Semeru, Koperasi Merah Putih, kamu ngapain? Bu, ini koperasi bu, bukannya orang. Ngapain juga di tengah terus diajak ngomong. Bangunan diajak ngomong. Pak, mau kemana pak? Mau belanja di dalam sana. Emang ada apaan? Ada Koperasi Merah Putih, pokoknya barangnya lengkap dah. Yuk. Tapi lokasinya di kebun kayak gini. Jangan salah, lokasinya udah ditentuin sama para ahli. Makanya ada di dalam kebun, di samping kuburan, di dekat sawah, di ujung jalan desa. Apa itu jualan di pinggir jalan raya provinsi yang rame-rame itu nggak masuk lokasinya, kurang. Lah, emang bapak mau duit? Bayarnya kayak gimana emang pak nanti? Nah itu enaknya di Koperasi Merah Putih itu bayarnya bisa tuker sama hasil bumi, hasil alam. Ini gua mau beli telur, gua bayar pakai cabai rawit tuh. Oh gitu, berarti bisa ya? Bisa. Ya udah saya tuker pakai singkong kali ya? Bisa itu. Ayo Buru cepetan. pak, buru pak. Cepetan, ayo. Keburu malam gua nggak bawa obor soalnya nih. Ayo. Pak, mau kemana pak? Mau belanja di dalam sana. Nyindirnya tajam banget, nggak bawa obor, terus juga ditukar apa bisa ya barter gitu ya? Gue juga nggak tahu nih. Waduh, keciduk dia. Mobil Kopdes ngambil barang di PT Indomarko Surabaya. Waduh, bukannya sistemnya nggak begini ya? Kurang paham juga nih gue nih kalau kayak begini nih. Seharusnya gimana sih? Gue cuma bisa ketawa aja deh. Habis bisa apa lagi gue? Oh tuh lihat tuh tulisannya tuh, Kopdes, Koperasi Desa Merah Putih. Oh iya. Banyak juga ya bertruk-truk. Ini harganya kalau misalnya sama warung Madura gimana ini? Murahan mana nih? Coba yang komentar deh. Yuk komentarin aja nih. Kenapa harus begini ya sistemnya? Nggak ngerti juga deh gua. Gue berhenti di sini nih, mau ngeliatin pemandangan. Tahu nggak ada apaan? Kopdes. Di tempat begini ada Kopdes. Gue pikir wah lihat begini nih, lihat tuh ada apa? Ada Danau Indah, Gunung Indah, ngertinya Kopdes. Gajahnya gede, kalau kecil kan gaji. Ini kalau dilihat-lihat ini bahannya ini semen sih. Semen apa itu? Sementara gini dulu ya. Tapi ini kenapa mahal aku tahu nih, karena di dalamnya ini mengandung batu giok sang kaisar. Kok nggak ada gadingnya mas? Iya gadingnya soalnya masih di bawah Martin, gading Martin. Ini kayaknya nggak pantas nggak sih kalau 1 M?
Seharusnya kan ini 100 miliar gitu. Soalnya bagus banget. Mas ini tapi kayaknya gajahnya lucu banget ya. Iya, gajahnya lucu banget ini. Karena kan elephant. Kalian tahu nggak ini gajahnya tuh baik loh. Kenapa tuh? Gak jahat. Tapi yang bikin kasihan adalah beliau gajah ini sudah terpisah lama dengan anaknya. Lah anaknya mana emang? Itu. Kira-kira kita akan mereview apa lagi? Review patung 1 miliar. Gawat sih ini. Gawat. No comment gue. Cuma bisa ketawa. Waduh. Di tengah tambak. Ini lebih gawat lagi nih. Kacau nih. Jalannya tanah. Kok bisa di tengah tambak gitu ya? Jadi horor. Maunya yang lucu-lucu jadi horor nih. Rencana tersebut ditolak. Kenapa itu? Lapangan masih aktif. Oh, tadinya lapangan. Ditolak masyarakat. Akhirnya di tengah desa. Ya nggak di tengah sawah juga kali. Kita lihat nih kepala desanya ngomong apa nih. Oh, berdasarkan prosedur dan hasil musyawarah bersama. Merah Putih ini berdiri dan sudah melalui proses yang benar, melalui mudas dan disetujui oleh masyarakat dan dalam keberadaan Koperasi Merah Putih ini berada di Sampenggung dan ini ke depan akan menjadi lokasi wisata. Oh, kita lihat bagusnya aja ya. Masa depan ini lokasi wisata. Kita nggak tahu masa depannya kapan. Tetapi pintu Kopdes Merah Putih dibangun membelakangi jalan. Madep jane kan madep rene jalan iki. Kenapa kok madep kok malah madep sawah? Kopdes itu sudah berjalan, sejatinya Alfamart dan Indomaret di stop. Bapak Menteri, haruskah menyetop Indomaret dan Alfamart? Kedengarannya seperti takut bersaing. Padahal selain mematikan kompetitor, banyak cara menuju kesuksesan seperti paling minimum menaruh pintu Kopdes menghadap jalan, Pak. Ada gedung KDMP yang mengarahnya tidak ke jalan, nah arahnya ke sana itu. Atau membangun koperasi di lokasi yang strategis. Aduh, harus pemukiman orang yang omah ya loh. Lah kaya ngono kae orang yang omah. Bukan di atas bukit yang tidak berpenghuni. Gawat nih, gawat banget. Lanjut aja dah, lanjut. Liter, Mbak. Ambil minyak, siapa Ini minyak sawit terbaik Indonesia. Sama beras 5 kilo beli 3 ya. Tidak melaksanakan. Oh, karena militer ya? Karena militer ceritanya nih. Militer banget. Iya. Iya. Saya gemetar setiap kesini terlalu tegas. Terlalu gemetar. Jalankan program Dance Dance Revolution. Jangan gemetar. Oh, ada dance. Apa semua? Kreatif banget nih. Semua sekian. Tergantung harga dolar. Tergantung. Minyak 1 liter, Mbak. Ambil minyak, siapa Ini minyak sawit terbaik Indonesia. Diulang lagi, tapi jadi ketawa 5 lagi. kilo beli 3 ya. Tidak melaksanakan. Ini sih tajam tapi kreatif banget, menghibur gua banget. Menghibur kita kan. Semangat pagi, luar biasa. Mas, ada sabun nggak? Siap, ada. 15.000 ya, Kak? Siap. Ini kembaliannya, Kak. Mas, uang saya 15, kok kembalian 1.000? Harusnya kan kembaliannya 30. Gimana sih? Kerja gak pakai otak kayak gini nih. Ada apa, Mas? Ini Mas, lihat nih anak buahnya, masa ngasih kembalian kurang. Kalian ini kerja pakai mata nggak sih? Kalian berdua punya mata nggak sih? Mata. Ini mataku, mata kiri mataku, mata kanan mataku, mata. Mata apa sih? Dan. Orang komplain malah pakai mata, Mak. Ibu negara telepon dan. Oh, Ibu negara, Mas. Bagian sebentar ya. Aku ingin mempersuntingmu. Apa sih ini? HP-nya. Halo. Dan HP-nya Dan diambil Dan.
Absurd tapi go aja sih, go terus lah kayak gini-gini. Guys, heran tapi nyata guys. Kok bisa-bisanya ini tuh jalannya itu buntu guys. Kok bisa-bisanya ini kok ada koperasi desa. Aneh tapi lucu guys. Ada koperasi desa Merah Putih itu di sini. Nah ini di sini tuh jalannya buntu guys. Buntu, ini yang mau beli itu siapa? Sampai warga yang nangkono koperasi ini jalannya buntu guys. Ini nggak ada pemukiman di sini tuh, nggak ada pemukiman. Tapi heran namanya tuh. Ini koperasi desa bangunin sebelahan pabrik sepatu sing Pak Tembas sopong ngono ya gendeng aneh. Iki aneh ben lucu guys. Kae koperasi desa Merah Putih nang kene. Sing pantuku kae nang kono kae. Emang buntu jalannya, ayo dong. Aduh, ini surveinya gimana sih? Jadi malu-maluin banget nih, thanksin nih. Biasanya survei tempatnya bener dong nih, aduh. Seperti Indomaret dan Alfamart itu berada di tengah-tengah kota atau di pusat-pusat yang ramai. Tapi Kopdes Merah Putih ini berbeda nih, yang berada di Desa Luhur Jaya, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Lebak, Banten. Dia adanya di tengah-tengah hutan. Tuh lihat, kita bisa lihat ya. Mungkin mau memperdayakan masyarakat hutan kali ya. Kan seharusnya yang namanya koperasi Desa Merah Putih itu adanya di tengah-tengah kota atau di pusat-pusat yang ramai. Bahkan harusnya ada di tengah-tengah masyarakat desa mungkin ya. Tapi ini sangat berbeda, adanya di tengah-tengah hutan, coba. Ya kan? Ini pelaku-pelaku seperti ini nih harus bisa dipertanggungjawabkan. Karena apa? Ini memakai uang kita. Uang negara APBN yang kita kumpulkan melalui pajak, melalui tambang. Tapi nggak tahu nih, tambang termasuk kategori ini nggak ya? Dimasukin ke dana ini nggak ya? Nggak tahu juga ya, kita juga ya. Puyeng lah, pokoknya ngebahasnya puyeng lah. Pokoknya udah, intinya ini kenapa ada di tengah-tengah hutan. Nggak tahu udah kita maksud dan tujuannya apa, ya? Jangankan lu bang, gue juga puyeng, kita semua puyeng bang. Lihat komentar-komentar sama lokasinya, aduh puyeng banget bang. Tuh lihat tuh, ini diambilnya pakai drone tuh. Tapi jelas banget tuh emang, bener-bener memang di tengah sawah jauh dari penduduk. Di Cina kan ada bangunan yang seperti ini di puncak gunung gitu. Tapi biasanya itu adalah seperti kuil untuk orang-orang yang ingin semedi. Lah ini Kopdes. Aduh, bener-bener habisin duitnya ini caranya kayak begini. Gue barusan kan tadi, barusan kemarin tuh gue posting itu mengenai anak kecil yang nyebrang sungai itu naik baskom karena nggak ada jembatan. Apa nggak mendingan bikin jembatan daripada Kopdes yang kayak begini? Aduh, gue bener-bener bingung. Gue pengen ketawa, tapi ini negara gue juga. Aduh, pusing lihat. Bener juga sih, pengen ketawa tapi negara. Tapi kita ketawain aja deh. Ini koperasi Desa Merah Putih atau minimarket bangkut sih? Niat sih bagus, tapi eksekusinya ngapa gini anjir. Rak nggak ada arah, barang-barang campur aduk, minyak ditaruh di bawah AC. Itu tuh bisa ngentel atau beku, kualitas juga bisa jadi turun. Setahu gue yang bukan orang retail, di retail itu ada ilmunya, kayak yang laku ditaruh A level, A to A, yang berat di bawah dan lain-lain lah. Semoga kedepannya bisa diperbaiki ya. Jangan asal pilih orang biar kelihatannya nggak kayak main belanja-belanja di minimarket. Oh iya, dan semoga anggarannya nggak banyak yang korupsi ya, dan sampai semua ke rakyat yang butuh. Ada. Parah banget sampai dibilang main belanja-belanjaan. Tapi baru tahu tuh main retail-retail itu ada ilmunya ya. Gebrakan baru lagi guys dari Kopdes Merah Putih ya. Ini dibangun di atas Gunung Prau yang mana ini cukup tinggi ya. Ini kalau kalian lihat nih ketinggiannya 1,385 mdpl. Nah ini ada beberapa foto-fotonya guys, dan ini dibuat di atas gunung guys. Jadi memang akses ke sana sangat sulit, dan untuk membangun Kopdes ini juga membutuhkan effort yang lumayan. Tapi yang gue salut hebatnya memang ternyata bisa dibikin Kopdes di
di atas gunung seperti ini, yang mana aksesnya itu kan cukup terjal ya. Kalau kita lihat dari medannya juga ini tidak mudah untuk dilakukan pembangunan di sana. Di sinilah kita bisa melihat kegunaan dari latihan militer Kopdes ya, yang mana kalau kita lihat medannya ini kan tidak mudah ya. Orang biasa itu sulit sekali untuk mengakses medan-medan seperti ini. Jadi butuh mental yang kuat dan Ya jadi kita kalau mau belanja mentalnya harus kuat nih, minimal kayak Rembo. Udah dulu ya, bye.